Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut adalah informasi sekaitan dengan seri pembelajaran mendalam tentang atau dengan topik dengan judul Contoh Penyusunan Perencanaan Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Contoh kerangka dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama bagian identifikasi. Ini ada asesmen pada awal pembelajaran, namun sifatnya bersifat opsional. Pada bagian ini tuliskan strategi penilaian yang digunakan pada awal pembelajaran dan tindak lanjut hasil asesmen awal. Bagian berikutnya berisi tentang dimensi profil lulusan. Pada bagian ini pilihlah dimensi profil lulusan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Bagian berikutnya berisi tentang desain pembelajaran. Pada desain pembelajaran ini berisi yang pertama tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran, tuliskan tujuan pembelajaran yang mencakup kompetensi dan konten pada ruang lingkup materi dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan. Kemudian pada bagian praktik pedagogis, tuliskan model atau strategi atau metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan belajar, seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran inquiry, pembelajaran kontekstual, atau lainnya. Kemudian pada bagian kemitraan pembelajaran, ini juga bisa bersifat opsional. Tuliskan kegiatan kemitraan atau kolaborasi dalam dan atau luar lingkup sekolah, seperti kemitraan antar guru lintas mata pelajaran, antar murid lintas kelas, antar guru lintas sekolah, orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, dunia kerja, institusi atau mitra profesional lainnya. Kemudian berikutnya berisi tentang lingkungan pembelajaran. Tuliskan lingkungan pembelajaran yang ingin dikembangkan dalam budaya belajar, ruang fisik dan atau ruang virtual. Budaya belajar dikembangkan agar tercipta iklim belajar yang aman, nyaman, dan saling memuliakan. Contoh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya dalam ruang kelas dan forum diskusi pada platform daring atau ruang virtual bersifat dan ruang visual yang nanti bersifat opsional. Bagian berikutnya pada desain pembelajaran berisi tentang pemanfaatan digital. Ini juga bersifat opsional. Pada bagian ini tuliskan pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Contoh video pembelajaran, platform pembelajaran, perpustakaan digital, forum diskusi daring, aplikasi penilaian, dan sebagainya. Berikutnya berisi tentang pengalaman belajar yang berisi langkah-langkah pembelajaran. Pada tahap ini, murid aktif terlibat dalam pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi dalam suasana yang saling memuliakan. Pendidik menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar dapat dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan. Untuk tahapan memahami, pada tahapan memahami ini tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan kesadaran, bermakna, dan atau menggembirakan. Tuliskan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi murid untuk terlibat aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Kemudian berikutnya pada tahapan mengaplikasi, tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan berkesadaran, bermakna, dan atau menggembirakan. Pada bagian ini tuliskan kegiatan yang mengondisikan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas murid mengaplikasi pemahaman secara kontekstual atau kehidupan nyata atau kehidupan dan atau penghidupan. Proses mengaplikasi ini merupakan bagian dari pendalaman pengetahuan untuk menghasilkan pengembangan kompetensi. Nah, berikutnya pada bagian refleksi, tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan
yaitu berkesan, bermakna, dan atau menggembirakan. Pada bagian ini tuliskan kegiatan yang mampu memfasilitasi murid mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan dan menentukan tindak lanjut ke depan. Kemudian mengolah proses belajarnya secara mandiri dengan meneruskan dan mengembangkan strategi belajar yang berhasil dan memperbaiki yang belum berhasil dengan tetap meningkatkan motivasi belajar dan kepercayaan diri. Pada bagian asesmen, tuliskan teknik dan instrumen penilaian yang digunakan pada proses dan akhir pembelajaran. Asesmen dalam pembelajaran mendalam dilaksanakan melalui asesmen sebagai pembelajaran atau assessment as learning yang menekankan pada penilaian diri dan penilaian sejabat. Asesmen untuk pembelajaran, asesmen for learning yang menekankan pada umpan balik, dan asesmen hasil pembelajaran atau assessment of learning yang menekankan pada pencapaian dan tindak lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik murid. Contoh, penilaian sejabat, penilaian diri, penilaian proyek, penilaian produk, observasi, portofolio, penilaian berbasis kelas, penilaian kinerja, tes tertulis, tes lisan, atau yang lainnya. Berikut adalah contoh dokumen perencanaan pembelajaran atau PP Sekolah Menengah Pertama. Pada bagian identifikasi dituliskan tentang kelas. Kelasnya adalah kelas 7, kemudian materinya ini tentang bilangan yang berkaitan dengan nantinya literasi finansial. Kemudian pertemuannya 3 kali 2 jam pelajaran. Dan hasil identifikasi dimensi profil lulusannya yang mau dicapai dalam pembelajaran ini yaitu pertama pendalaan kritis, kedua kolaborasi, yang ketiga kemandirian, yang keempat komunikasi. Kemudian di bagian identifikasi juga di sini tertulis ada informasi tentang lintas disiplin ilmunya, karena pada IPS ini sebagai konteks elemen pemahaman konsepnya, murid memahami upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan ekonomi, harga, pasar, lembaga keuangan, perdagangan internasional, peran masyarakat dan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital, serta potensi Indonesia menjadi negara maju. Pada desain pembelajaran tertulis tujuan pembelajarannya, murid menyelesaikan permasalahan keseharian yang melibatkan konsep bilangan bulat dan rasional, termasuk berkaitan dengan penguatan literasi finansial. Praktek pedagogisnya yaitu pembelajaran diawali dengan soal pemecahan masalah berbasis kelompok dan berdiskusi. Kemudian kemitraan pembelajarannya karyawan bank atau kantor pegadaian yang menyediakan tabungan emas dan menjelaskan tentang deposito. Penjelasan dapat melalui ruang virtual. Kemudian lingkungan pembelajarannya yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi, eksplorasi, refleksi, dan menyampaikan pendapatnya dalam ruang kelas. Pemanfaatan digital yaitu pemanfaatan YouTube, Microsoft Excel, dan kalkulator. Bagian pengalaman belajar dan asesmen pembelajarannya ini terdiri dari beberapa pertemuan dengan langkah-langkah. Pada pertemuan pertama diberikan judul jual beli. Pada pertemuan ini murid sudah mendapatkan penjelasan tentang konsep bilangan bulat dan rasional. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran, menyelesaikan permasalahan keseharian yang melibatkan konsep bilangan bulat dan rasional, termasuk berkaitan dengan penguatan literasi finansial dengan tema jual beli. Kegiatan pembelajaran memahaminya yaitu dengan prinsip berkesadaran dan bermakna. 1. Pendidik melakukan asesmen awal melalui kuisis dengan memberikan 2 soal permasalahan bilangan bulat dan rasional dalam kehidupan sehari-hari seperti diskon dalam bentuk persen maupun pecahan. Jika internet tidak memungkinkan, dapat menyajikan di papan tulis untuk mengetahui kemampuan awal murid pada operasi bilangan bulat dan rasional. Bisa juga menggunakan alamat seperti yang tertulis. Soal yang pertama atau soal 1 pada
toko Merdeka cukup bayar setengah harga. Pada toko Jaya itu ada potongan 50%, kemudian pada toko Mandiri itu ada voucher sebesar 150.000. Nah, cerita soalnya, menjelang tahun baru terdapat 3 toko online yang menjual baju dengan bentuk dan ukuran yang sama dengan harga awal Rp300.000. Setiap toko memberikan diskon tertentu seperti gambar di atas. Nah, menurutmu toko mana yang sebaiknya dipilih? Soal nomor 2 pada tabel tertulis jenis barang dan ongkos kirim, yaitu jenis barangnya baju, jenis barangnya baju, harga sebelum diskon itu 160.000, kemudian diskon potongan harganya. Untuk toko Guna Jaya ada voucher sebesar Rp30.000. Untuk toko Dua Saudara ada diskon 1/4 harga. Dan untuk toko Jaya Abadi ada diskon 25%. Ongkos kirim gitu kan. Ongkos kirim untuk toko Guna Jaya itu Rp10.000. Untuk toko Dua Saudara Rp7.500. Dan untuk toko Jaya Abadi Rp15.000. 3 toko online menjual baju dengan bentuk, ukuran, dan harga yang sama, tetapi berbeda dalam hal diskon atau potongan harga, voucher, dan ongkos kirim. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, untuk membeli baju dengan pengetahuan uang yang sangat minimal, dengan pengeluaran uang yang sangat minimal, di toko manakah sebaiknya Anda berbelanja? Kemudian untuk yang kedua, murid akan mendapatkan tindak lanjut sesuai dengan kesiapan awal masing-masing. Murid sudah menunjukkan kesiapan awal ketika sebagian besar murid lebih dari 60% mampu menjawab dengan benar minimal 1 dari 2 permasalahan. Maka murid tersebut dapat melanjutkan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Murid belum menunjukkan kesiapan awal bila atau ketika sebagian besar murid kurang dan sama dengan 60% tidak mampu menjawab 2 permasalahan yang diberikan dengan benar. Maka pendidik mengulang kembali materi operasi bilangan bulat dan nasional serta membahas 2 soal yang disajikan sebagai asesmen awal. Pada tahapan belajar mengaplikasi dengan prinsip pembelajaran berkesadaran dan bermakna, murid dibagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen yang terdiri dari 3-4 orang. Setiap kelompok diberikan soal pemecahan masalah dan menjawab pertanyaan penguatan literasi finansial, diantaranya harga beli, harga jual, untung, rugi, persentase untung, dan persentase rugi. Kemudian pendidik meminta murid untuk mengerjakan lembar 1 terlebih dahulu untuk mengingat kembali konsep jual beli, kemudian didiskusikan bersama dengan pendidik, dan pendidik memberikan penguatan, kemudian murid melanjutkan untuk menyelesaikan lembar berikutnya. Soal lengkap dapat dilihat pada alamat seperti tertulis. Untuk soal 1, kerjakan soal-soal berikut. Kalian dapat berdiskusi, membaca kembali buku teks matematika atau buku catatan kalian untuk menyelesaikan soal berikut. Pada kota A, ongkos kirim Rp10.000, harga jual Rp60.000 per bungkus. Pada kota B, ongkos kirim Rp12.500, harga jual sama dengan Rp62.000 per bungkus. Untuk kota C, ongkos kirim Rp15.000 dengan harga jual Rp64.000 per bungkus. Herman tinggal di kota A, Burhan di kota B, dan Irwan di kota C. Mereka membeli olahan jamur crispy dari toko online yang sama. Berikut adalah biaya ongkos kirim dan harga jual yang ditetapkan penjual untuk setiap kota. Apabila harga dasar jamur crispy adalah Rp40.000 per bungkus, Rp40.000 per bungkus, harga jual dari kota mana yang memberikan keuntungan paling besar? Coba jelaskan alasanmu. Langkah kelima pada pengalaman
pengalaman belajar mengaplikasi, pendidik memantau jalannya diskusi dan memberikan bantuan hanya dengan kata kunci kepada kelompok yang memerlukan. Langkah keenamnya atau kegiatan keenamnya, murid diminta untuk menyajikan hasil diskusinya secara bergantian, satu kelompok satu permasalahan soal untuk lembar kerja lembar kedua, dan kelompok yang lain memberikan tanggapan atau menganalisis jawaban benar atau salahnya. Kemudian kegiatan ketujuhnya atau langkah ketujuhnya, pendidik memberikan klarifikasi dan penjelasan apabila ada jawaban murid yang belum. Untuk kegiatan pembelajaran merefleksi dengan prinsip pembelajaran berkesadaran dan bermakna, langkah-langkah kegiatannya yaitu pendidik memberikan pertanyaan tentang untung dan rugi, bagaimana menghindari rugi dan mendapatkan untung. Pendidik memberikan pertanyaan apa manfaat dan bagaimana murid mengimplementasikan harga beli, harga jual, untung rugi, persentase untung dan persentase rugi dari pembelajaran yang sudah dipelajari. Pendidik meminta kepada murid untuk menuliskan hal-hal apa saja yang mereka pelajari dan menuliskan pertanyaan hal-hal yang belum diketahui. Berikutnya, pendidik berkeliling sambil membaca tulisan murid, kemudian memberikan penguatan materi aplikasi bilangan bulat dan tradisional pada harga jual, harga beli, untung, rugi, dan diskon. Untuk perencanaan asesmen pada asesmen formatif, pendidik memberikan penilaian kualitatif terhadap pemahaman, pengaplikasikan dan refleksi murid pada materi aplikasi bilangan bulat dan rasional, yaitu tentang harga jual, harga beli, untung, rugi, dan diskon, seperti yang tertuang pada alamat yang dituliskan. Kemudian tindak lanjutnya, jika sebagian besar murid berada di kriteria mulai berkembang, pendidik perlu memberikan latihan soal yang dapat dikerjakan di rumah dengan tingkat kesulitan yang beragam. Jika sudah berada di kriteria cakap dan mahir, pendidik dapat memberikan latihan soal yang lebih kompleks. Berikutnya, pendidik memberikan umpan balik kepada murid bagaimana mereka berpikir mandiri, berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Kemudian, pendidik menyampaikan pertemuan berikutnya akan belajar dengan tema cerdas berbelanja, dengan materi pemecahan masalah kebutuhan sehari-hari yang berhubungan dengan bilangan bulat dan rasional, seperti bonus tahunan, diskon bertingkat, dan pajak. Untuk persiapan pertemuan berikutnya, pendidik dapat menghias kelas menjadi seperti swalayan dengan perlengkapan yang tidak memberatkan dan melakukan permainan peran sesuai dengan lembar kerja. Ini seperti yang dapat dilihat pada alamat yang tertulis. Untuk kegiatan pertemuan kedua, temanya tentang cerdas berbelanja. Pengalaman pembelajaran memahaminya dengan prinsip berkesadaran dan bermakna. Pertama, pendidik menyampaikan tujuan belajar pertemuan kedua, menyelesaikan permasalahan keseharian yang melibatkan konsep bilangan bulat dan rasional, termasuk berkaitan dengan penguatan literasi finansial, dengan tema cerdas berbelanja. Murid diberikan video seperti yang tertulis dalam alamat tentang literasi finansial beserta lembar kerja video literasi finansial seperti yang tertuang dalam alamat, dan pendidik memberikan penguatan dari hasil menyimak bersama video tersebut. Untuk pengalaman pembelajaran mengaplikasi dengan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan, murid dibagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen yang terdiri dari 3-4 anggota per kelompok. Pendidik memberikan soal pemecahan masalah kebutuhan sehari-hari yang berhubungan dengan bilangan bulat dan rasional seperti bonus tahunan, diskon bertingkat, pajak yang akan dikerjakan oleh murid bersama teman sekelompoknya. Selengkapnya ini tertuang pada alamat yang tertulis. Ini bacaan yang bisa dibacanya, kemudian ada gambarnya di situ. Bacaan tentang LK cerdas berbelanja
Ya, LK-nya tentang LK cerdas berbelanja, kemudian di situ ada gambar mall. Dan langkah berikutnya pada kegiatan mengaplikasi ini, murid dalam kelompok berdiskusi untuk membahas dan merumuskan permasalahan yang diberikan dalam kelompok kerja. Pendidik berkeliling dan membantu kelompok yang membutuhkan penjelasan. Untuk pengalaman belajar kegiatan merefleksi ini dengan prinsip pembelajaran berkesadaran dan bermakna. Kegiatannya atau langkahnya, pendidik memberikan pertanyaan, mengapa kamu memutuskan untuk membeli barang tersebut? Bagaimana kalian menerapkan cerdas berbelanja? Berikutnya, murid menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan pendidik memberikan penguatan cerdas berbelanja sebagai berikut. Belanja bijak. Belanja bijak merupakan proses membuat keputusan pembelian yang cerdas dan berdasarkan informasi. Menurut Kotler dan Armstrong, konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan produk, harga, dan kredibilitas informasi yang disediakan. Belanja bijak melibatkan penilaian faktor-faktor ini untuk memastikan nilai uang yang dikeluarkan dan menghindari pembelian impulsif. Dengan demikian, konsumen yang berbelanja secara bijak akan mengevaluasi produk dengan hati-hati, membandingkan berbagai pilihan, dan menggunakan sumber informasi yang terpercaya. Hal-hal ini diperlukan untuk memaksimalkan kepuasan konsumen dan meminimalkan penyesalan. Murid diberikan penguatan oleh guru agar tidak mudah memutuskan membeli barang hanya berdasarkan diskon, cashback, flash sale, payday, beli satu gratis satu, dan berbagai jenis potongan harga, tetapi lebih mengutamakan membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Pendidik juga memberikan penguatan mencari harga beli dari diskon 30%, 20%, 50%. Kemudian pendidik menjelaskan penggunaan kalkulator untuk menghitung diskon. Langkah berikutnya, murid merefleksi penguasaan materi yang telah dipelajari dengan membuat catatan penguasaan materi seperti yang tertera pada laman tertulis. Pada bagian asesmen tertulis untuk asesmen formatif, pendidik memberikan penilaian kualitatif terhadap pemahaman, pengaplikasian, dan refleksi murid pada materi aplikasi bilangan bulat dan rasional, yaitu cerdas berbelanja dalam memilih diskon dan membeli barang sesuai kebutuhan bukan keinginan. Pendidik memberikan umpan balik kepada murid bagaimana mereka berpikir mandiri, berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Berikutnya, pendidik menyampaikan dan menyiapkan untuk pertemuan berikutnya. Murid akan belajar tentang investasi sejak dini dengan lembar kerja seperti yang tertuang dalam alamat, dengan aplikasi Microsoft Excel offline atau Google Spreadsheet untuk online. Murid juga akan bertemu dengan mitra pembelajaran dari bank atau kantor pegadaian untuk menjelaskan tentang investasi, deposito, dan emas. Untuk pertemuan ketiga diberi tema investasi sejak dini. Pada pertemuan ketiga ini, pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran menyelesaikan permasalahan keseharian yang melibatkan konsep bilangan bulat dan rasional, termasuk berkaitan dengan penguatan literasi finansial dengan tema investasi sejak dini. Pemberian pengalaman belajar memahami dengan prinsip pembelajaran berkesadaran dan bermakna. Langkah-langkahnya yang pertama, pendidik memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan kepada murid. Kedua, dengan pertanyaan, apakah kalian masih ingat tentang investasi yang telah dipelajari pada pertemuan pertama sebelumnya? Apakah mereka pernah berlatih di rumah untuk berinvestasi? Langkah berikutnya, pendidik dapat mengundang mitra pembelajaran dari bank atau kantor pegadaian untuk menjelaskan tentang investasi, baik deposito dan menabung emas melalui ruang virtual. Alternatif kegiatan murid dapat membaca informasi tentang keuntungan investasi emas dan deposito pada link seperti tertulis. Berikutnya, pendidik bertanya kepada murid mengenai bacaan yang diberikan. Apa yang dimaksud dengan deposito?
Menurut dari bacaan yang telah kalian baca, manakah yang lebih menguntungkan, investasi emas atau deposito? Pengalaman pembelajaran mengaplikasikan dengan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Langkah-langkahnya: murid diberikan soal pemecahan masalah investasi emas sejak dini dan berdiskusi dengan teman. Murid menyelesaikan masalah pada spreadsheet seperti tertulis pada alamat yang disajikan. Soalnya yaitu dengan judul investasi sejak dini. Aturlah uang saku kalian untuk berinvestasi. Pilihlah berat emas yang akan kalian beli beserta merek emasnya, kinclong atau cahaya. Setiap tahunnya, kedua merek emas tersebut naik 7,75%. Pilihlah salah satu merek emas dan beratnya untuk berinvestasi. Kalian dapat mengerjakannya pada spreadsheet yang sudah disediakan. Nah, ini berat pada tabel disajikan berat emas, kemudian harga beli dan jual pada masing-masing merek emasnya, yaitu merek kinclong dan cahaya. Untuk ukuran 0,5 gram itu harga belinya Rp889.000. Kemudian harga jualnya Rp809.879.000. Kemudian untuk merek emas cahaya dengan berat 0,5 gram belinya Rp895.000, kemudian harga jualnya Rp773.000. Untuk 1 gram harga beli pada merek emas kinclong yaitu Rp1.678.000. Harga jualnya Rp1.528.658. Pada merek cahaya harga jualnya yaitu Rp1.660.000. Kemudian harga belinya tadi Rp1.660.000 dan harga jualnya Rp1.547.000. Untuk emas ukuran 2 gram pada merek kinclong harga belinya Rp3.296.000. Kemudian harga jualnya Rp3.2.656.000. Kemudian pada merek cahaya harga belinya Rp3.256.000 dan harga jualnya Rp3.094.000. Untuk emas ukuran 5 gram pada merek kinclong harga belinya Rp8.165.000. Harga jualnya Rp7.438.315.000. Dan untuk merek cahaya harga belinya Rp8.053.000 dan harga jualnya Rp7.736.000. Untuk pengalaman belajar merefleksi dengan prinsip kesadaran dan bermakna, langkah yang direncanakan yaitu murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil perhitungannya, yaitu 2-3 murid. Murid yang tidak memaparkan hasilnya bersama-sama mencermati jawaban dan menganalisis jawaban dari teman yang memiliki kesempatan untuk menyampaikan hasil perhitungan. Kemudian murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dari hasil kerja kelompok. Pendidik memberikan pertanyaan, apa manfaat dan bagaimana murid mengimplementasikan konsep bilangan bulat dan rasional pada investasi yang sudah dipelajari. Langkah berikutnya, murid menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan merespon pertanyaan pendidik yang sifatnya menuntun dan menggali. Asesmen formatifnya tertulis, pendidik melakukan asesmen formatif ketika murid menyelesaikan permasalahan keseharian yang melibatkan literasi finansial tentang berinvestasi dengan alat bantu Microsoft Excel. Berikutnya, tindak lanjut jika sebagian besar murid berada pada kriteria mulai berkembang dan berkembang,
Pendidik perlu memberikan latihan soal yang dapat dikerjakan di rumah dengan tingkat kesukaran yang beragam. Dan jika sudah pada cakap dan mahir, pendidik dapat memberikan latihan soal yang lebih kompleks. Dan asesmen sumatif berikutnya, murid akan mengerjakan 3 soal permasalahan keseharian yang melibatkan konsep bilangan bulat dan rasional, termasuk berkaitan dengan penguatan literasi finansial, seperti yang dapat dilihat pada laman yang tertulis. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi tentang contoh penyusunan perencanaan pembelajaran sekolah menengah pertama atau SMP. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.